Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari berkenan kepada Tuhan. Berkati renungan firman-Mu, berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini berbalik menuju apa yang penting. 2 Tawarik 7 ayat 14 menulis, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 957 sebelum Masehi, setelah Raja Salomo menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan pembangunan dan akhirnya mendedikasikan bait suci yang dirindukan ayahnya, Raja Daud, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan mengirimkan api turun dari surga dan memenuhi bait suci dengan hadiratnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di malam hari, menjelaskan bagaimana dia mendengar doanya dan memilih bait sucinya, mengingatkan Salomo bagaimana orang Israel harus menanggapi ketika mereka menghadapi hal-hal yang sulit. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Meskipun pesan khusus ini diberikan kepada orang tertentu pada waktu tertentu dalam sejarah, merendahkan diri mencari Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa kita adalah tindakan yang harus terus kita hidupi sepanjang waktu. Kerendahan hati yang sejati, doa yang jujur, dan pertobatan yang tulus adalah kunci menuju keintiman dengan Allah. Dan kita tidak bisa memalsukannya. Kita tidak bisa hanya mengikuti alur. Kita tidak bisa sekedar berpura-pura terlihat rendah hati dan bertobat. Dan kita tidak bisa melakukan hal-hal ini sendiri. Kita perlu datang kepada Tuhan dan menerima pertolongannya. Kita membutuhkan Dia untuk mempertahankan sikap kerendahan hati, doa, dan pertobatan. Jadi jika kita merasa jauh dari Tuhan, mencoba melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, atau dengan sengaja berlari ke arah yang berlawanan dengan pencipta kita, belum terlambat untuk berbalik. Kita masih bisa datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita tidak dapat menjalani hidup sendirian dan mencari pertolongannya. Dia adalah Bapa yang pengasih, pengampun, dan penyembuh yang ahli dalam menjadikan segala sesuatu baru. Dia tidak pernah berhenti mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari ini kami semakin jauh dari Tuhan. Dan mampukan kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Mampukan kami selalu merendahkan diri hari lepas hari, dan selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuhan, berkati para pendengar saat ini dengan segala pergumulan yang dihadapi, persoalan, problema yang dihadapi. Tuhan tolong. Berkati bangsa kami, Indonesia. Ampuni bangsa kami, Indonesia, dengan segala yang terjadi. Tuhan, Kau tahu dan Engkau melihat. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkat-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.